Iya. Oh, nggih, sudah kelihatan nggih? Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah nggih? Udah, Pak. Ya, Sudah nggih. Ah, next, perkenalkan nama saya Abdi Haki, bisa panggil Abdi, bisa panggil Haki, terserah, monggo. Saya programmer, saya lulusan Politeknik Negeri Malang tahun 2016. Ya, sejak itu saya programming. Kalau di Lumajang dulu pernah kerja di Rumah Sakit Pasirian, juga pernah kerja di Batam juga pernah, di Surabaya juga pernah, kerja di terakhir menetap di Lumajang sebagai ASN, sebagai di Pemda Kabupaten Lumajang. Nah, ini pendidikan MTSN saya 2009, lalu SMK 1 mungkin bisa jadi ya ada guru-guru saya juga uh, di antara dua itu MTS dan SMK itu juga. Saya sudah belajar tentang AI itu mulai awal-awal ChatGPT keluar. Ya. Ada yang tahu ChatGPT ya? Mulai ya, setiap hari membuat apa menanyakan sesuatu untuk membuat kuis atau membuat soal. Jadi saya sejak akhir 2022 atau awal 2023 itu mulai belajar AI. Nah, bagaimana untuk AI itu bisa dikonekkan dengan aplikasi kita sendiri. Jadi berikut juga banyak yang proyek-proyek yang sudah saya kerjakan, seperti yang kerja di kantor itu ada sistem pengawasan juga saya kerjakan. Ada pernah juga buat klinik, pernah juga buat bank mini untuk sekolah, juga pernah membuat AI agent agent pencatatan keuangan di WA. Jadi kalau kita pakai bot WA itu, kita pas menanyakan, saya tadi beli bakso 15.000 gitu. Nanti WA-nya langsung balas sendiri. Oh ya sudah kami catat di sini. Jadi WA-nya itu otomatis nanti bisa mencatat ke spreadsheet. Spreadsheet yang sudah kita siapkan. Itu namanya AI agent. Jadi ada kode CLI instructor ini cuma untuk ngoding tapi lebih ke teknisnya lebih mudah daripada untuk para programmer ya, bukan untuk yang bukan programmer. Juga ada platform yang sudah saya buat juga namanya lumba.biz.id, itu jenengan bisa mengaksesnya di Chrome, di browser lumba.biz.id, itu juga gratis untuk belajar bisa macam-macam fiturnya. Juga ada sistem informasi untuk dinas kesehatan di sini Lumajang, itu yang untuk mencatat data-data di spreadsheetnya itu. Nah, selanjutnya, ini sempat kemarin diundang di SDIT Arahma. Mungkin ada berapa dari guru-guru yang sudah yang bergabung Zoom ini juga yang menghadiri ini. Cuma kemarin itu belum teknis, maksudnya belum ada praktek, belum ada apa. Jadi cuma memperkenalkan gitu, biar pekerjaannya lebih mudah. Gitu. Selanjutnya, jadi kita sering ya ada kerjaan itu memang kerjaannya mudah, cuma kadang itu ngerjainnya lama, gitu. Sampai lembur-lembur, ada yang sampai pulang malam mungkin bisa jadi. Nah ini sekiranya bisa AI ini bisa membantu, gitu. Yang dari pekerjaannya yang sebelumnya lama itu bisa lebih cepat mengerjakannya. Nah ini juga kalau dulu itu berpikiran kalau mau bikin aplikasi itu harus jago matematika, jago logika. Nah itu memang harus begitu, tapi itu dulu pas saya masih belajar
Programming memang harus begitu, harus tahu algoritma, tahu logika dari jalannya aplikasi begitu. Tapi untuk sekarang 2025 itu sudah caranya sudah beda. Padahal ini cuma 10 tahun ya, gapnya cuma 10 tahun tapi sudah terasa jauh sekali gapnya. Nah, ini untuk kita sebelum kita ke bikin aplikasi untuk kuis nantinya kan karena pollingnya kemarin kuis ya, kuis untuk membuat aplikasi kuis. Nanti sebelum ini saya mau demo sebentar untuk mempercepat kerjaannya Bapak Ibu. Jadi ada tools, sebentar ini. Ada tools namanya Google Apps Script. Jadi contoh. Sebentar. Ini, sebentar. Hmm, kok di sini nggak ada ya? Ish. Ini, ini. Nah ini. Jadi kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan ya? Apa ya? Belum kelihatan? Apa sudah layarnya? Kelihatan. Iya, sudah ya. Oke. Nah, Ya, jadi gini, ini kan saya ada app spreadsheet ya. Nah, ini kan spreadsheetnya panjang sekali dan kalau dikerjakan satu-satu sulit ya. Jadi kemarin itu saya ada tugas bahwa disuruh buat diagram pie. Diagram pie itu bentuknya bulat itu yang ada uh, ada bagian-bagiannya diagram pie. Nah ini cukup di screenshot saja. Nah di screenshot atasnya gini aja, lalu dimasukkan ke chat GPT. Di sini ada yang belum tahu chat GPT mungkin? Nah ini, dimasukkan ke chat GPT, lalu diketik buatkan kode AppScript untuk generate pie chart. Setiap kolom nama SKPD, ini ada nama SKPD, dan untuk datanya ambil dari kolom-kolom setelahnya. Kolom-kolom setelahnya ini dan untuk hasilnya hanya ada dan tidak ada. Itu aja AI-nya sudah mengerti. Dia akan menggenerate kodenya. Ini ada kode. Nah, kodenya ini yang nanti di copy, ada copy ini. Lalu masuk ke spreadsheet-nya sini. Masuk terus dengan ke extension, ini ada extension di atas. Lalu ke app script. Nah, ini tinggal paste saja filenya yang tadi. Filenya dipaste, lalu dijalankan. Nah, execution started. Nah, ini eksekusi, sedang dieksekusi. Nah, ini tiba-tiba keluar sendiri chartnya. Nah, ini jalan-jalan sendiri. Ya, ini. Nah, oke. Jadi dengan AI ini akan membantu Bapak Ibu dalam bekerja, ya. Apalagi kerjaannya berbentuknya spreadsheet atau Excel ya, terlalu rumit atau gimana gitu. Jadi bisa pakai kode yang namanya kode. Jadi kode AppScript ini tinggal digeneritkan kayak gini. Saya ingin membuat pie chart atau diagram chart. Nah, ini kodenya ini tinggal di-copy lalu dimasukkan sini. Itu langsung muncul ini chart-chartnya. Sesuai data yang ini bisa nanti diedit, dipinggirkan, diedit-edit lagi.
Nah itu. Mungkin, Bapak Ibu ada yang agak agak kurang bisa atau kurang kurang tahu mungkin? AppScript ya? Baru tahu ya mungkin ya? Jadi, tujuannya AppScript tadi itu untuk atau mengendalikan mengendalikan spreadsheet-nya yang tadi itu. Spreadsheet yang, rumit tadi itu dikendalikan oleh, AppScript-nya. Jadi jenengan kalau umpamanya mau, mau mengerjakan Excel yang sulit, itu Excel-nya langsung dijelaskan saja, dijelaskan caranya begini begini begini, nanti dibuatkan kode AppScript-nya, lalu, tinggal eksekusi, selesai. Oke, selanjutnya, nah ini adalah, metode yang jenengan, beberapa hari ini, dengar dari, pada saat mendaftar webinar ini, yaitu Zero Cost Framework Format Method. Jadi itu adalah metode, kita itu sebagai pengguna ini harus seperti mandor. Jadi kita me menyuruh AI untuk menjadi tukangnya, menjadi tukang programming-nya, tukang coding-nya. Jadi sehingga kalau kita apa-apa ya tanya AI gitu. Tanya AI, buatkan ini, buatkan itu gitu. Jadi disuruh gitu intinya. Nah, ini Zero Cost Framework ini maksudnya saya, sekiranya membuat, cara-cara atau menemukan cara-cara yang itu pakai tools-nya itu tools gratisan semua. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses secara cuma daftar saja gitu langsung bisa. Jadi tidak perlu berbayar. Nah, selanjutnya lah ini tugas mandor. Kalau soal AI ini tugas mandor itu ya perintah. Kalau dari sini uh, tukangnya siapa ya AI itu sendiri. Untuk bahannya apa ya dua itu tadi. Bahannya adalah app script, kode script tadi dengan kode spreadsheet. Nah, mungkin dengan bisa ngulik-ngulik lagi nanti. Nah, ini analoginya ya. Jadi spreadsheet itu seperti database atau gudangnya data. Jadi kita menaruh data yang untuk kita ambil nantinya atau kita edit itu di spreadsheet. Jadi enaknya itu spreadsheet kita kan bisa edit manual bisa, dari aplikasi juga bisa. Jadi untuk rekap per bulan gitu juga bisa. Rekapnya langsung otomatis. Dan aplikasi AppScript ini yang nanti penghubungnya antara tampilan awal dengan database-nya, menghubungnya. Jadi kalau tanpa aplikasi AppScript ini nanti akan rumit nih. Jadi aplikasi AppScript ini sebagai penghubungnya lah. AI-nya itu untuk menghubungkan antara keduanya. Dia akan akan menghasilkan kode yang kodenya ini nanti ditaruh di AppScript, lalu spreadsheet-nya nanti jalan sendiri. Gitu. Intinya kayak seperti itu. Nah, ini kenapa efektif dan efisien ya karena database spreadsheet, Google Spreadsheet ini kan gratis. AppScript juga gratis. AI sekarang pakai Gemini atau pakai ChatGPT atau Claude semuanya gratis. Ini hostingnya juga pakai Cloudflare juga gratis. Semua pembuatannya gratis. Jadi jangan bisa ngulik-ngulik sendiri, semuanya gratis. Nah ini mungkin kita mulai sekarang. Jadi permisi, saya stop share dulu. Ini Bapak Ibu ada yang lost track mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan monggo. Atau kita mau lanjut?
Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Ini awal nih, awal karena ini Sudah. membuat kuis. Yang awal itu kita harus harus ada kuisnya dulu. Kuisnya dulu. Contoh kuis dulu. Contoh soal maksudnya, contoh soal. Kira-kira Bapak Ibu mau soal apa dulu ini? Soal mata pelajaran apa mungkin? Bapak siapa tadi? Bapak Asep mungkin ada masukan? Mau pelajaran apa dulu mungkin? Nah, ini saya coba untuk matematika, monggo. Matematika. Nah ini Ibu, Bapak Ibu untuk kuis ini itu masih masih pada awalnya ini mungkin kita hanya teks dulu ya, teks dulu. Soalnya kalau matematika itu kan terkadang ada apa ya, ada gambarnya gitu, ada gambarnya, ada ruangnya seperti itu. Jadi mungkin kita lebih ke teksnya, tapi nggak apa-apa matematika. Matematika yang awal aja nih, seperti pertambahan atau perkalian dulu gitu ya. Nah, permisi, saya share screen. Nah, ini sudah kelihatan kah? Jadi ini awalnya kita harus kalau untuk Bapak Ibu membuat soalnya itu harus diberi rujukan. Umpamanya itu ada rencana belajar atau ada PDF tentang materi, silahkan di-upload dulu materinya itu. Di-upload dulu di sini baru ditanyakan, buatkan 10 soal atau 20 lah, 20 soal. 10 aja, 10. Matematika untuk anak kelas 2, 3, 4 SD. Nah, gini. Jadi ini harus kalau mau hasilnya bagus itu pakai uh, kanvas namanya. Dengan fitur kanvas. Fitur kanvas ini akan hasilnya beda dengan hasil sendiri. Coba ya kita bedakan ya nanti. Ini yang ini saya hapus dulu. Dulu. Nah, nah seperti ini. Hasilnya hanya seperti ini. Itu kurang bagus. Kalau kita pakai kanvas, sebentar. Bentar, bentar, bentar. Buatkan. Nah ini buatkan saya copy. Nah, dengan fitur kanvas sekarang. Nah ini nanti lah ChatGPT-nya beda bentuknya lah. Gitu. Jadi fitur kanvas ini lebih rapi ya, ketimbang yang tadi sebelumnya. Jadi ini dia coba buat dalam bentuk tabel dan ada pilihan ganda dan ada kolom ansur atau kolom jawaban. Nah ini nanti kanvasnya langsung ngedit sendiri. Nah ini, jadi dia enggak keluar di chattingnya, tapi dia mengeluarkan di sini. Nah ini jawabannya ini kurang bagus ya, enggak ada kunci jawabannya, maksudnya kolom jawaban sama dengan kunci jawaban. Coba. Nah ini. Oh ini masih ada errornya, perbaiki.
Oh, ini sudah. Nah, ini sudah ada, sudah jelas ya. Jadi ada soal, ada pilihan jawaban, ada kunci jawaban. Jadi hasilnya ini nanti tinggal copy. Ini tinggal copy. Ini mamanya copy di spreadsheet itu lebih enak. Maunya kita copy di Excel, di spreadsheet. Nah, ini langsung ininya. Kolom-kolomnya enggak rusak. Nah, gini. Hasilnya bagus. Kalau dari ChatGPT tadi, kalau di copy-nya nanti di copy ke spreadsheet itu nanti akan rusak. Karena bentuknya enggak table. Nah, ini lebih ke table. Untuk pilihan jawaban, ubah ke masing-masing kolom A, B, C, D. Nah, nah dia akan mengedit dan akan memecah lagi. Nah, seperti ini kan lebih lebih rapi ya. Kita copy, ada nih copy, kita masukkan ke spreadsheet tadi. Nah, lagi. Nah, yang lebih lebih rapi, bisa lebih di gini, lebih rapi. Nah, ini adalah trik-triknya. Kalau dengan guru sedang membuat, ini juga bisa dibuat untuk mungkin Bapak Ibu kantoran, mungkin membuat sesuatu yang berbentuk tabel atau data yang ingin dibentuknya tabel. Ini bisa dari sini, di copy, langsung masukkan spreadsheet, dia langsung bagus. Harus kolomnya ini langsung pas gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi kuis. Ini Bapak Ibu ada yang kecepatan mungkin, atau masih nyimak aja dulu, khawatir kecepatan gitu, nanti recordingnya nanti bisa dilihat lagi ya, kalau umpamanya kecepatan. Ini, nah ini ya, jadi kita membuat sheet baru. Nah, ini adalah sheet soal. Ini ada sheet soal, kita ganti soal. Ini juga sheet pertanyaan. Bukan pertanyaan, pengisi. Jadi nanti Bapak Ibu, ini soal yang ada di sini itu nanti menjadi kuis yang para siswa itu bisa langsung coba. Gitu. Setelah para siswa itu nyoba, testing, mengisi, itu langsung datanya itu masuk ke sini. Masuk ke spreadsheet satunya. Ini aplikasi soal. Nah, ini ada soal, ada data gitu aja. Sheet-nya namanya data. Nah, sheet data ini kan ada harus diisi dulu, harus diisi kolom-kolomnya dulu. Contoh, kolom satu itu nomor, kolom 2 itu bisa diberi nama siswanya. Terus ada nilai siswanya. Nah, kita simpel dulu ya, nomor, nama siswa, dan nilai. Jadi nanti siswa itu memasukkan nama siswanya, lalu nilainya keluar di sini. Kalau sudah selesai menjawab soal-soal ini.
Ini selanjutnya ini masuk ke ChatGPT lagi. Kita masuk ke baru, kolom baru. Ini ada ini, new chat ini. Masuk kolom baru. Nah, ya sebentar. Ini saya sudah menyiapkan prompting untuk buat kode AppScript-nya. Kode AppScript. Jadi nah ini ada promptingnya. Ini sudah template, jadi nanti saya copy juga ke grup ya. Ini saya juga copy ke grup. Ini untuk membuat kode AppScript yang tadi, yang seperti ini. Nah, ini kata-katanya yaitu buatkan kode AppScript lengkap dengan fungsi doPost untuk menerima input dari klien. Ini prompt-nya ini langsung copy ya, langsung nanti saya coba copy di grup, ini langsung copy, tinggal paste gitu. Tinggal kita menyesuaikan nama sheet-nya. Ini nama sheet-nya kan data tadi. Ini nama sheet-nya data. Nah, ini ditulisnya ya data. Nah, ini juga nama sheet data. Ini diberi petik gini biar ini data. Nah, jadi ini kolomnya, masukkan alamat sel pada kolom. Jadi sel-selnya ini harus dimasukkan. Untuk sel A2, B2 dan C2 ini kan C2. Ini B2 gitu. A2. Nah, berarti selnya ditulis kolom nomor sama dengan sel A2, lalu nama sama dengan B2, terus apa tadi itu nilai ada C2. Nah, ini untuk ini yang bawahnya ini hanya template. Ini diberi nama data karena sheet-nya namanya data. Ini sheet 1 ini juga namanya data. Nah, setelah itu tinggal disimpan. Nah, sebentar. Nah, ya, tinggal di enter. Nah, nanti ini AI-nya langsung membuat kode. Nah, kodenya langsung jelas. Tinggal kita copy, lalu masuk ke AppScript yang tadi itu. Masuk ke AppScript. Nah, ini masuk ke ini extensions, terus AppScript. Lalu ini yang isinya kita hapus, langsung masuk Ctrl V. Nah, ini semuanya masuk sini. Nah, setelah itu kita simpan. Ini ada tombol simpan. Nah, kita coba run dulu. Nah, ini masih jalan. Nah, ini untuk authorization. Authorization ini hanya awal saja untuk mengecek bahwa authorization-nya ini
emailnya itu sesuai. Ini klik ke review permission, pilih email, pilih advance, yang kiri advance, lalu go untitled project kalau unsave. Nah, ini tinggal continue. Nah, ini cuma satu kali ya, sekali setiap baru membuka app script. Nah, ini kalau sudah execution started, execution complete, berarti tidak ada error di kode ini. Kodenya sudah cocok gitu ini. Nah, selanjutnya kode ininya sudah, lalu kita klik deploy di sini. Klik deploy, new deployment. Nah, ini ada setting, kita pilih web app. Ini memang awalnya agak banyak ya, banyak stepnya, tapi nanti ini bisa diikuti. Jadi ini kalau sudah terbiasa nanti gampang ini. Ini untuk quiz. Nah, dengan quiz, lalu ini untuk anyone, di deploy. Nah, nanti keluar linknya. Link untuk menjembatani authorized access. Ini juga sama kayak tadi ya. Untuk awalnya memang ada ininya, ada authorized access-nya. Tinggal continue saja. Nah, ini ada web app URL yang bawah. Ini di-copy. Nah, setelah di-copy dan URL-nya itu kita simpan dulu di atas. Contoh ini di bawah ada apa? Di bawah kita paste di sini. Nah, ini untuk kita nyimpen aja biar nggak lupa ini URL. Nah, URL ini nanti butuhnya pada saat kita membuat tampilan kuisnya. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembuatan tampilan kuis. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Ini nanti ada recordingnya ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi recordingnya. Nah, ini lanjut, Bapak Andi. Jadi untuk saya share lagi. Selanjutnya kita membuat tampilan HTML-nya, tampilan kuisnya. Ada di Claude AI, Claude.ai. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, yang perlu dimasukkan itu ada beberapa yang perlu dimasukkan. Ini saya siapkan promptingnya. Ini ada promptingnya. Sebentar. Bukan. Ini. Nah, sebentar. Hasilnya jelek. Nah, ini. Nah, ini adalah promptingnya. Ini nama sheet-nya itu data tadi, diedit dulu. Nah, ini sudah cukup artinya. Nah, ini kita pastekan hasil generate kode app script. Nah, ini harus dipastekan juga hasil app script-nya tadi. Ini saya kasih batas nih biar AI-nya enggak bingung. Ini yang tadi di-copy, semua ini di-copy, dipaste di sini. Nah, kode app script-nya. Nah, ini sudah buatkan aplikasi kuis. Nah, lalu setelah itu kita harus
itu memasukkan soalnya. Soal tadi kan soal berikut ini. Soalnya tadi kan di sini. Ini kita copy semua. Atau di sini tadi ya, di sini di ChatGPT tadi, yang soal matematika ini tadi, kita copy. Nah, ini kita copy, soalnya kita pastekan di bawahnya sini. Ish. Oh, kok jelek ya? Ini sebentar. Ah, nah, ini kita copy, hasilnya harusnya bagus. Oh, sama aja berarti. Ya, nggak apa-apa. Ini bisa kok anunya. Gini aja. Kalau soalnya di screenshot saja, soal disampaikan di upload. Nah, ini kita screenshot soalnya. Di screenshot. Nah, tinggal dipastekan di sini. Nah, ini nanti keluar soalnya. Ini soalnya bentuknya gambar. Lalu coba nih, kita coba. Enter, dia akan membuatkan. Nah, dia akan membuatkan kodenya. Nah, ini. Nah, ini dulu saya kalau pas kuliah ini buat seperti ini gitu berhari-hari. Buat seperti ini berhari-hari. Jadi enggak apa ya, enggak mudah gitu. Buatnya perlu perlu apa itu? Searching biar ngerti, perlu belajar-belajar terus. Nah, ini sekarang ada AI semuanya dibuatkan oleh AI. Nah, ini sudah kodenya sudah selesai. Nah, buat di kanvas. Lupa ini enggak ada kanvasnya nanti. Buat di kanvas. Ush. Nah, tidak ada. Jadi ini keliru buat natifnya di kanvas. Nah, ini. Dia buatkan di kanvas seperti di ChatGPT tadi, yang sebelah kanan. Nah, ini sudah dimasukkan kode-kodenya, soal-soalnya juga sudah dimasukkan. Ini tampilannya saya ada nggak share screen-nya nggak? Khawatirnya sudah ngomong lama ternyata share screen-nya mati. Nah, ini codingannya sudah jalan semua. Nah, ini semua dibuatkan ya, semua dibuatkan. Nah, ini Bapak Ibu cuma memasukkan teks yang di atas ini tadi. Teks tanpa coding langsung. Iya, ya. Nah, ini seperti ini dia masih error. Nah, ini bisa ditanyakan lagi ke AI-nya. Masih error gitu. Sebenarnya ini satu aja biasanya langsung bisa gitu. Tapi ini karena setiap percobaan Iya. perlu penyesuaian. Perlu penyesuaian yang Ya, sekarang. perlu penyesuaian yang berbeda-beda. Jadi, nah ini.
Ada sesuatu yang perlu diperbaiki sama AI-nya? Oh, masih error ya? Sebentar, sebentar. Saya saya coba lagi di kanvas baru. Ini memang percobaan itu perlu berkali-kali. Simple quiz. Ini coba saya minta generate lagi. Biasanya AI-nya itu memang agak halu kadang, tapi bisa jadi memang sangat membantu. Nah, ini masih dibuatkan. Ya, sedikit uh, saya sedikit saya perlihatkan bahwa aplikasi aplikasi Genesis ini juga dibuat dari AI yang tadi itu, caranya sama. Coba ini saya masuk, bisa enggak ya? Bisa ini. Puskesmas ini data tentang di kantor. Data-data seperti ini buatnya dari AI semua, tanpa ada codingnya, tanpa saya ngoding sendiri gitu maksudnya. Semua pakai AI. Pakai spreadsheet juga database-nya. Ini juga ada analisa-analisa juga. Nah, ini contoh pilih data ya. Ini juga ada bisa menarik data, bisa mengeluarkan data lah seperti ini. Itu juga dari AI yang tadi pakai spreadsheet. Nah, ini sudah. Ya, kuisnya sudah jadi. Kuisnya sudah jadi. Data ini yang nantinya kodenya ini adalah kode yang kita copy. Ini kita copy kodenya. Lalu kita buka Notepad. Ini kan tahu Notepad nih, kayak apa ya? Kalau di Windows namanya Notepad. Kita paste kodenya. Nah, ini kode yang dari sini, dari hasil dari AI ini. Nah, ini di copy, lalu dimasukkan Notepad. Nah, gini. Nah, kodenya di copy seperti ini, lalu disimpan. Namanya itu index, kasih nama index.html. Kita buat folder sendiri, coba belajar. Nah, folder belajar index.html. Simpan. Ini sudah tersimpan. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke ini tampilannya ya, masih ngikuti ya. Tampilan sebentar. Sebentar. Saya juga gabung di HP aja nih biar bisa mantau tampilan share screen. Jadi sebentar. Recording in progress. Jadi ini tadi. Nah, ini adalah share screen-nya. Ini adalah notepad-nya yang tadi dari Claude tadi. Claude yang sini. Nah, sebentar. Nah, Claude yang dari sini. Nah, ini kodenya ini di copy. Ini ada tombol copy. Lalu masuk ke notepad-nya tadi. Nah, ini notepad ini. Masuk ke sini, di paste, lalu disimpan.
disimpan, coba ya, paste di sini lalu disimpan, Ctrl S. Nah ini namanya index dot, namanya sebenarnya entire screen. Nah ini nih. Nah ini disimpan di indeks HTML. Setelah disimpan, maka index.html ini bisa dengan copy di flash disk atau dimanapun, di flash disk atau di komputer. Dan ini tanpa internet pun, tapi memang kalau mau disimpan di spreadsheet harus pakai internet ya. Ini index.html ini sudah menjadi aplikasi. Index.html ini bisa diklik kanan, coba dibuka di Google Chrome. Nah ini langsung kita bisa membuka sendiri aplikasinya. Nah aplikasi yang sesuai yang tadi. Nah ini coba kita cek nih sedikit. Oh ya oke. Coba kita bisa enggak ya? Saya coba ngisi Abdi gitu. Kita ngisi ngawur dulu. Soalnya kita ngawur dulu. Kirim jawaban. Kuis selesai. Nilainya 40. Terima kasih Abdi. Kita lihat di spreadsheet-nya. Dia masuk apa enggak ya? Spreadsheet-nya. Ini di spreadsheet-nya. Di data. Oh, ini belum masuk. Oh, berarti ada error. Harusnya Abdi ini sudah masuk ke sini. Harus sudah masuk. Datanya Abdi tadi itu harus sudah masuk. Ini karena datanya belum masuk. Nah, ini bisa kita tanya lagi. Oh, ini saya kena limit nih. Ternyata ada limit. Coba kita copy. Kita masuk ke email lain nih. Saya coba pakai email lain. Biar nggak ke limit. Memang kalau pakai gratisan itu ada limit-limitnya. Ada limit-limit yang perlu Nah, ini data HTML yang tadi itu bisa dikomentari. Ini masih error. Data setelah disimpan belum masuk ke spreadsheet. Nah, berikut. Nah, ini kode AppScript-nya. Kode AppScript-nya yang tadi itu bisa di-copy. Yang tadi, yang ini copy. Biar AI-nya itu bisa melihat, oh ini yang error apanya. Nah ini, ada yang bermasalah. Nah ini disuruh ngupdate nih sama AI-nya itu, disuruh ngupdate perbaikan. Disuruh ngupdate perbaikan. Kita update dulu yang AppScript-nya. Ini AppScript yang dari hasil Cloud ini kita copy. Lalu kita masuk ke kode AppScript-nya. Nah ini yang tadi ini. Di sini, master. Ini harus kita simpan lagi. Simpan dan harus di-deploy lagi.
karena ada perbaikan. Nah, itu kekurangannya AppScript gitu ya, harus ada setiap pembaruan harus ada deploy lagi. Kita deploy. Sebenarnya pembuatan kuis ini termasuk yang rumit nih, jadi banyak yang perlu diperbaiki terus. Ini kodenya sudah, kita perbarui kode yang bawah sini. Nah, sini. Lalu kita simpan. Nah, nah ini sudah bukan bawah. Ah, ini masih ada suatu yang aneh ini. Ini harusnya full HTML, tapi full HTML-nya kepecah. Nah, ini sudah dituliskan lagi. Nah, ini memang anu ya, kuis ini unik ya. Tapi ini kalau secara aplikasi kuis yang tanpa AppScript itu sudah selesai. Dia sudah bisa menjadi editing sendiri. Mamanya ini mau diperbaiki, disimpan lagi, nanti juga hasilnya beda lagi. Saya coba perbaiki ya, maksudnya ngawur lagi gitu. Nah, coba tanya simpan. Oh iya, sama ini. Nah ini sudah selesai ya, kopiannya. Sudah diperbaiki. Kita copy lagi, kita masuk ke indeks HTML-nya lagi, paste lagi, simpan lagi. Nah, ini tinggal refresh. Oh ya, ini ada URL yang harusnya diupdate tadi. Deploy-nya itu kan baru URL-nya, jadi harus diubah lagi. Nah, ini kan sudah baru. Ish, ini yang tadi copy AppScript-nya. Ish, bukan. Nah, ini URL di copy, kita paste di ininya, indeks HTML-nya. Nah, ini sudah pakai yang ini. Tinggal disimpan, di running lagi. Ini. Nah, ini harusnya sudah benar. Terus coba isi, kirim lagi. Oh, namanya lupa. Disimpan. Oh, ada error ternyata. Nah, ini errornya course ini yang errornya. Nah, ini course scripting ini sebenarnya lebih. Nah, sebentar. Nah, ini bisa dimasukkan di sini sebenarnya error course. Nah,
Ah, ya. Ternyata ada error. Sebentar. Oke, cek. Maaf Bapak Ibu, ternyata laptopnya ngeheng ini barusan. Ah, karena overheat kayaknya. Sebentar. Nah, dia overheat sedikit. Mas. Jadi sampai mana tadi? Untuk di cloud-nya itu memang kita perlu testing terus nih, perlu testing terus. Ini course ini dia terjadi karena perbedaan perbedaan sumber. Jadi pas sumbernya ini lokal, lalu dia ngirimnya ke Google. Jadi dia kena kena course, kena apa? Security-nya browsernya. Jadi akhirnya tidak bisa tersimpan. Ya, harusnya bisa sih ini. Saya testing lagi. Iya, ini tetap umurnya course-nya. Error course. Form. Ini saya coba anu ya, semoga bisa. Nah, ini dia membuatkan lagi mulai dari awal. Ini untuk contoh yang sudah saya buat, ini contohnya Genesis ini, dia juga pakai Google. Nah ini spreadsheet-nya. Nah ini ada link-nya Google-nya ini. Ini juga pakai spreadsheet ya. Jadi apa ada yang lebih simpel, yaitu buku tamu. Buku tamu ini saya membuatnya juga lewat uh, spreadsheet, gitu. Lewat AI juga, enggak ngoding. Tampilannya kok enggak muncul ya di sana ya? Oh ini masih. Nah ini buku tamu ini juga pakai spreadsheet juga. Ini lebih gampang nih, lebih gampang, lebih mudah untuk penyimpanannya. Buku tamu ini, untuk buku tamu. Karena lebih nggak rumit ya kalau buku tamu atau company profile itu juga nggak rumit. Gitu. Untuk kuis ini memang unik nih. Kuis ini memang unik, jadi perlu penyesuaian banyak. Oh, ini sudah selesai ini codingannya, saya copy, saya taruh di indeks HTML lagi, saya simpan, saya refresh. Nah ini, coba nama Sabdi, kita checking dulu. Ini sepertinya alamatnya masih pakai yang lama. Alamat AppScript-nya. Alamat AppScript-nya, nah ini harus yang pakai yang ini. FIG. Nah ini mana tadi? Oh ini nih.
paste yang baru, simpan, terus saya jalankan aplikasi kuisnya. Pilih, sebentar, pilih. Kita kirim jawaban. Semoga bisa. Ada error lagi. Sebentar. Kita cek VF script-nya. Nah, ini seperti belum masuk ya. Harusnya di sini masuk ya, di nama nilainya juga. No, it's not valid JSON. Oh, oke. Nah, ini kita sudah dapat anunya ya, dapat jalan terangnya. Errornya di sini. Error app script. Nah, ini. Nah, ini kita. Oh, ini kita kena limit juga ini. Cons parameter. Nah, ini hapus semua kode AppScript lama, pastekan yang baru. Nah, ini kita copy AppScript lama, terus taruh ke AppScript yang baru. Nah, ini kita deploy lagi. Nah, ini memang kuis ini agak agak tricky, agak banyak stepnya. Dia perlu testing lagi. Ini kodenya kita pastekan di sini untuk backup. Lalu masukkan ke ini juga untuk simpan. Nah, bismillah, bisa ini kayaknya. Nah, ini kita cek, coba centang. Nah, simpan. Nah, ini masih error. Oh, ininya ada di sini. Nah, ini timestamp. Ini untuk JSON, ini untuk form data. Oh iya. Harusnya ini sudah benar ya. Harusnya ini sudah benar. Simpannya di sini. Nama siswa. Coba kita bedakan ya. Oke. Coba kita buat lagi HTML-nya. Global. Nah, ini harus berkali-kali ya. Ini contohnya mendaftar baru untuk Claude.
Makanya bagi sahabat-sahabat yang belum mendaftar Claude-nya. Nah, ini langsung kita kopikan app script-nya di sini. Lalu kita kopikan juga ininya, langkah-langkahnya. Ada di si prompting nih. Nah, ini. Nah, kita pastikan di sini. Ini untuk script yang lama dihapus. Ini juga kita upload file pictures-nya yang tadi. Kita suruh buatkan lagi dengan app script yang baru. Semoga bisa. Nah, ini dia lebih terstruktur ya, soalnya app script-nya dia sudah diperbarui yang baru, yang bagus. Nah, ini mungkin Bapak Ibu memang kuis ini lebih unik ya, lebih agak tricky, agak sulit. Sebenarnya ini kalau saya sendiri yang ngoding bisa saja. Cuman akhirnya Bapak Ibu malah nggak bisa kalau ngoding, kalau harus ngoding manual, makanya harus dibantu dengan AI-nya, harus full pakai AI. Nah, ini tampilannya lebih bagus ya. Ini copy, kita masukkan ke index.html tadi. Ini sudah simpan enggak ya ini? Oke, sudah. Oke, kita ke sini lagi. Nah, ini tampilannya berbeda. Coba isi lagi. Kita ngawur dulu ya. Semoga bisa. Nah, error lagi. Course error. Benar-benar. Ini kebanyakan course yang error itu course-nya. Course error. Pakai form biasa. Bukan JS. Nah, ini dia buat lagi. Jadi ini ya, contoh ini contoh yang buku tamu ya. Saya coba ngisi. Abdi Agi. Tes kontaknya, tes. Ini contoh ya. Tujuan IT. Kita kirim data. Nah, ini data tamu berhasil disimpan. Ini kita bisa melihat itunya, bisa melihat subscribe-nya. Google Sheet, buku tamu. Sambil menunggu yang kuis tadi. Nah, ini buku tamu. Nah, ini sudah banyak pengisi. Nah, ini terisi yang barusan saya kirim. Yang barusan saya masukkan tadi, 12-12, satu lagi, tes. Nah, ini langsung masuk ke spreadsheet. Harusnya seperti itu yang kuis tadi itu.
Jadi AI itu meskipun promptingnya sama, itu terkadang hasilnya beda. Itu yang bikin aneh. Ini yang mana tadi? Oh bukan yang ini. Yang ini juga bukan. Nah yang ini. Ya ini coba kita copy lagi. Untuk upgrade-nya, ya benar nih. TUG. 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 Oh benar, sudah benar. Jadi tinggal running langsung. Ini yang ini running langsung, running lagi. Abdi. Oh ya sudah. Dipilih, pilih. Bismillah bisa. Nah, kuis berhasil dikirim. Nilai 30. Nah, kita lihat di spreadsheet-nya tadi. Spreadsheet-nya tadi. Nah, ini sudah masuk. Ya, akhirnya ini sudah masuk. Nilai yang sudah saya simpan tadi sudah tersimpan. Jadi nilai siswa itu mamanya dikasih file ini, indeks HTML ini, dia suruh ngerjakan di laptopnya sendiri-sendiri. Gitu. Pas dia simpan, nanti keluar nilainya dan masuk ke spreadsheet ini. Jadi kita mau rekap, nanti lebih cepat kalau mau rekap. Gitu. Intinya begitu. Dan ini juga uh, apa ya, perlu pembiasaan ya sebenarnya, perlu pembiasaan sehingga pada saat error-error gitu itu pada saat error itu perlu diperbaiki gitu, perbaiki secara mendetail gitu, sehingga error coba lagi sampai dia ketemu masalahnya, nanti ada pengalaman-pengalaman yang bisa di. Nah ini ada problem sebenarnya. Problemnya itu ya karena kita baru belajar nih ya, baru belajar itu memang tidak langsung lihai, jadi perlu percobaan-percobaan, perlu percobaan yang terus-menerus. Gitu. Juga hati-hati, meskipun alatnya gratis, semua AI-nya gratis, spreadsheet-nya gratis, uh, apa ya, AI-nya gratis, aplikasinya kadang error, gitu. Kadang-kadang bisa jadi lemot, gitu kan. Terus juga uh, tanya-tanya ke ChatGPT juga bisa, tapi butuh waktu, baru harus trial error, juga harus pantang menyerah juga. Nah ini kalau perlu juga uh, meskipun promptingnya sama, kata-katanya yang disampaikan ke AI-nya itu sama, tapi tidak selalu hasilnya itu bisa gitu. Jadi perlu percobaan terus-menerus. Untungnya tadi untungnya tadi sudah apa itu? Akhirnya yang terakhir bisa, jadi bisa nanti saya share hasilnya nih. Nah ini untuk pendampingan ini juga perlu. Kalau umpamanya hanya dengan kurang tahu itu bisa ditanyakan ke yang tahu gitu. Mungkin uh, itu saja mungkin. Jadi kita ke sesi tanya jawab. Jadi umpamanya Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan. Yeah. Bapak Ibu mungkin banyak yang bingung ya, soalnya ini memang kalau sesuatu yang agak sulit itu memang perlu penyesuaian sampai bisa nanti. Ada yang tanyakan mungkin dari situ?
Ini saya lihatkan lagi ya, saya lihatkan lagi. Ini Bapak Ibu bisa nyoba langsung ya, bisa nyoba langsung. Ini saya coba nih index.html-nya saya kirim di kolom chat nih. Index.html-nya saya kirim di kolom chat. Nah itu, index.html-nya itu bisa jenengan download di kolom chat itu. Bisa jenengan download, lalu jenengan klik kanan, buka dengan browser. Nah, setelah buka dengan browser, nanti jenengan coba ngisi, lalu disimpan. Gitu. Saya coba entire screen. Coba ngisi lalu disimpan. Nanti keluar di sini, keluar di spreadsheet-nya sini nanti. Bentar, masih. Nah ini, nanti keluar di spreadsheet-nya sini. Monggo dicoba, Bapak Ibu. Index.html-nya itu dibuka, lalu disimpan. Gitu. Dibuka, lalu nyoba ngisi form-formnya itu, namanya siapa, terus diisi diisi ngawur dulu, mungkin untuk testing apakah sudah terisi apa enggak di sininya. Nah ini saya coba lagi ya, saya coba lagi mengisi. Nah ini saya coba lagi, coba mengisi lagi. Saya kasih Tono, namanya Tono. Nah Tono ini coba menyimpan, ngawur dulu ya, coba. Simpan, simpan, simpan. Radio button ini. Kirim jawaban. Nah, hasil berhasil dikirim, hasil 60. Kita lihat di spreadsheet-nya. Nah, ini. Tono sudah masuk. Nah, ini ada Bapak atau Ibu Cepi, ini juga masuk. Ada Bapak Arif juga masuk. Ini. Jadi, aplikasinya itu pakai AI itu, lalu tersimpan ke spreadsheet nantinya. Gitu. Monggo mau nyoba yang lainnya, Bapak Andi juga sudah. Yang mau nyoba, Ida, Bu Ida. Nah ini. Memang aplikasinya sudah bisa dibuka di mana-mana. Ya, ini ada Bu Feby juga. Oh ini, ya ini. Nilainya tambah lama tambah tinggi ya. Ini ngawurnya tepat atau memang pinter nih? Jadi ya itulah cara membuat uh, kuisnya nih. Membuat karena ini bentuknya kuis, jadi memang rada susah ya, ketimbang buku tamu atau company profile mungkin dia lebih mudah. Ini sedikit saya demokan untuk Cloudflare. Jadi ada namanya hosting Cloudflare. Hosting Cloudflare ini kita bisa hosting, bisa diakses di mana saja tanpa copy-copy file, nanti langsung di Cloudflare-nya. Ini kita masuk ke cloudflare.com. Cloud nih, Cloudflare, bukan cloud ya, tapi Cloudflare. Nah ini kita login. Continue sama Google aja biar cepat. Nah, ini masih proses. Nah ini kita ke worker dan pages yang kiri ini, worker dan pages.
Sudah diklik. Nah, ini kita bisa buat create application. Kita klik create application. Kita upload static file. Nah, kita upload filenya. Bentuknya index.html ini. Kita deploy. Sebentar ini masih proses. Nah, ini sudah bisa. Nah, jadi linknya kita sudah, bentuknya itu sudah di hosting di cloud. Jadi kita tanpa copy-copy file index.html, itu kita sudah bisa hosting ya. Ini nama linknya, mungkin nama linknya yang agak panjang karena memang hosting gratisan ya. Nah, itu bisa jenengan coba di chat, kolom chat, itu jenengan klik linknya. Itu langsung masuk ke index.html kita yang kita buat tadi. Nah, ini. Nah, begitu. Itu adalah cara hosting yang gratis ini. Ini juga banyak yang sudah coba. Nah, ini Bapak Abdus, Baby, macam-macam. Nah, ini mungkin itu ya dari untuk hosting yang free-nya. Jadi kalau bentuknya HTML itu bisa di hosting free. Juga bisa nanti kalau nyenengan beli domain sendiri, beli domain murah-murah itu .my.id atau .biz.id itu kan murah, itu hanya per tahun itu hanya 25.000 gitu. Itu bisa dipasang gitu. Dipasang nanti ya kalau mau akses kuisnya ya pakai itu, pakai domain yang kita beli itu. Mungkin itu aja dari kegiatan webinar online ini. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Ini nanti sudah di-record, jadi nanti recordannya saya taruh di grup. Juga nanti ada webinar selanjutnya mungkin yang lebih agak mudah nih, yang lebih agak mudah bagi Bapak Ibu uh, yang kurang familiar dengan teknis teknologi. Halo, Assalamualaikum. Salam, monggo. Saya Luki dari Sidoarjo, cuma mau Nggih. ngasih sedikit masukan buat agar belajar mengajar kita untuk selanjutnya mungkin lebih nyaman buat semua ya. Nggih, Jadi nggih. untuk resume resume ini tadi yang contoh contoh yang diberikan ini tadi sambil dipersiapkan kita itu bisa kan tadi ada beberapa tab terbuka itu ya ada kalau nggak salah ada 8 sampai lebih itu tadi saya lihat. Setiap setiap ganti tab itu di mungkin bisa ditulis di chat atau apa alamat yang dibuka itu apa gitu. Jadi kita Oh, lebih bisa anunya. Jadi gitu. Jadi kita bisa ngikuti kita sedang sekarang ini sedang di jendela apa. Kita ini sedang masuk di apa gitu. nggih. Jadi tidak Berarti ini mengira-ngira. nggih terlalu cepat nggih berarti ya tadi ya. Nggak terlalu cepat juga. Cuma kalau misalnya lihat tulisan kecil gitu, itu kan kurang anu matanya gitu loh. Jadi kita kan Oh lebih iya. kalau misalnya alamat URL-nya sudah tertulis itu kan kita enak nih, tinggal copy paste, tinggal klik gitu, gitu. Oh iya. Nggih. Jadi nanti mungkin untuk itunya ya, untuk apa itu? Untuk alamat-alamatnya nggih sehingga Iya. nanti lebih Sebenarnya terstruktur kalau kan. sudah alur alur berpikirnya sudah bisa dipahami gitu ya. Cuma
kan kadang mata tua ini kalau lihat alamatnya apa sih itu sampai tak zoom masuknya ke Iya, apa. Kan kayak iya, misalnya cloud tadi dengan cloud itu aja kan udah beda tulisan kan itu nah. Seperti itu. iya, Udah gitu Mas. iya, matur nuwun. Makasih. Masuk. Ya. Iya, sami. Jadi untuk yang 8 tadi mana? Nah, ini. Jadi untuk apa itu hasil dari AI-nya ini ada beberapa platform ya, beberapa platform. Yang awal itu adalah spreadsheet. Ini jenengan bisa masuk ke Google dulu, lalu masuk ke spreadsheet. Spreadsheet. Jadi nanti ini bisa jenengan login baru lah seperti ini bentuknya. Nanti ini untuk spreadsheet atau Excel ya, ini kalau biasa Excel. Yang kedua adalah tools-nya itu AppScript. AppScript itu ada di extension ini, ada AppScript. Nah ini, pilih yang ketiga AppScript. Nah, AppScript ini untuk meremote spreadsheet-nya. Setelah itu yang ketiga itu aplikasinya itu namanya ChatGPT. Jadi kalau ada mungkin sudah familiar nih kalau ChatGPT. ChatGPT ini untuk seharian, maksudnya untuk sehari-hari saya pakainya ChatGPT. Untuk generate kode AppScript yang tadi di sini nih. Ini. Untuk yang selanjutnya adalah Claude. Claude.ai ini bisa juga di Google, langsung diklik Claude ini. .ai. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, satu lagi yang memang tools yang memang lebih bagus gitu daripada kita lebih rumit dengan AppScript-nya tadi. Cuma database-nya bukan AppScript, jadi lebih sulit untuk manage gitu. Untuk selain Cloud ini ada lagi yang Cloudflare yang tadi yang untuk apa itu tampilan mana Cloudflare tadi? Cloudflare. Cloudflare ini bisa dibuka di Google. Nah, diketik Cloudflare Pages namanya. Cloudflare Pages. Bentar ini belum ngeload ya namanya. Cloudflare. Nah, sebentar. Ini ternyata ada delay antara share screen saya dengan hasil dari Zoom-nya. Ini ada Cloudflare. Ini bisa pakai ini. Login. Lalu masuk ke Pages. Nah, worker pages yang kiri. Yang kiri ini ada worker pages. Ini untuk hostingnya yang gratisan nih. Nah, ini juga. Nah, ini create application. Nanti mengikuti yang sebelumnya itu. Sebenarnya ini ada tools baru. Toolsnya yang namanya Manus AI. Ini tools yang sangat canggih ya. Dia bisa membuat aplikasi juga. Ini juga gratis, bisa free untuk ada free trialnya. Manus.im kalau aplikasinya manus.im. Manus.im itu nah ini contoh saya masukkan coba saya masukkan kuis tadi. Mana kuis tadi?
ChatGPT tadi. Nah, soal-soal tadi, soal-soal matematika, saya masukkan di Manus. Nah, sebentar ya, masih loading ini. Nah, ini saya masukkan di Manus. Ini soal-soal yang tadi saya masukkan di Manus, selalu saya suruh buatkan aplikasi kuis, lalu ada leaderboard-nya. Jadi siswa bisa try out soal di atas. Nah, ini cuma gini saja, hanya memasukkan prompting seperti ini saja, itu dia bisa membuatkan aplikasi. Cuman ini Manus ini ada limitnya, yaitu 300 kredit per hari. Nah, ini dia langsung membuatkan aplikasinya. Memang ini lebih canggih ya daripada AppScript tadi. Cuma Manus ini limitnya menurut saya sangat sedikit dan apa ya, kurang puas lah kalau umpamanya trial. Tapi lumayan lah untuk sehari-hari. Nah, ini ada disuruh buat oke, identifikasi mengerti tanpa login siswa. Nah, ini dia itu lebih canggih sebenarnya. Build now. Nah, ini sebenarnya perlu waktu ya kalau ini. Perlu waktu, tapi nanti hasilnya lebih worth it, hasilnya lebih bagus daripada manual pakai AppScript tadi. Tapi ya situ, ini Manus ini lebih lama juga dan lebih cepat habis limitnya. Tapi hasilnya lebih bagus memang. Juga nanti kalau ada error itu juga sulit memperbaikinya karena terlalu kompleks ini. Terlalu kompleks. Nanti hasilnya akan saya tampilkan ya tentang Manus. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan. Penempatan kode dan perintah manual pada coding menjadi masalah bagi kita yang tidak ngerti coding. Ya, jadi codingannya ini bisa ditanyakan sebenarnya Pak. Tempatnya di mana? Itu bisa. Ini tempatnya di mana? Oh, kode ini tempatnya di AppScript. Gitu. Ini di mana? Oh, ini di indeks HTML. Itu bisa sebenarnya bisa tanya ke AI-nya langsung. Jadi kita bisa explore sendiri. Mungkin ada pertanyaan lagi atau pernyataan? Ya, mungkin ada juga saran nantinya webinar kita ini akan membuat aplikasi apa. Nanti filenya juga saya kirim ke grup nih filenya. Ini sudah karena ini sudah larut nih, sudah jam 9, barangkali ada yang mau istirahat. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini manusnya masih ngoding ini.
trialnya juga cepat habis. Harus setiap hari ada 300 kredit, dan kadang kalau habis dilanjutkan hari selanjutnya. Kalau manus AI pakai itu. Nggih, sami-sami Bapak Nahri. Mungkin bisa nantinya bisa tidak menghambat kita untuk berinovasi. Tidak menghambat untuk berinovasi, untuk menghasilkan karya-karya baru yang bisa bermanfaat untuk sekolah, untuk lingkungan, gitu. Mungkin itu ya dari webinar malam ini. Ngapunten, masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki lagi, karena memang belajar itu mulai dari dulu belajar itu memang lebih sulit. Tapi kalau sudah ada buahnya itu nanti bisa sangat bermanfaat. Oke, sekian saja dari saya, Abdi. Semoga menjadi ide-ide selanjutnya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.